Diberkati itu adalah gini, kita bisa merasa cukup dan punya karunia menikmati. Katakan amin. Ukuran diberkati itu bukan seberapa banyak harta. Saya bukan konglomerat, tapi menurut Anda saya diberkati? Orang itu diberkati kalau dia bisa ngerti rasa cukup. Bahasa Inggrisnya fulfilled, content. Kita bisa ngerasa content, cukup. Content tuh gini, kayak happy gitu loh. Kayak udah merasa, aduh, I feel so content gitu. Content buat beberapa orang itu masalah. Bikin dia jadi malas dan gak mau berusaha lebih. I agree, tapi content adalah berkat Tuhan. Karena banyak orang hartanya sebanyak apapun never feel content. Gak feeling fulfilled. Gak pernah merasa cukup. Diberkati adalah diberi karunia menikmati. Kita lihat Pengkhotbah 5 ayat 18. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Boleh nggak kerja? Boleh. Kerja keras boleh nggak? Boleh. Cari cuan terus boleh nggak? Boleh. Tapi ingat, kalau kamu nggak punya karunia menikmati kuasa untuk menikmati setiap harta benda, berarti Anda tidak diberkati. Mengambil waktu bersukacita dalam jerih payah adalah berkat Allah. Katakan amin. Saya percaya bahwa Pengkhotbah 3 bilang begini, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya kita kerja keras. Ada waktunya kita menikmati hasil kerja keras. Yang setuju katakan amin. Saya punya istilah gini, orang yang gak diberkati Tuhan, itu kaya tapi miskin. Kok bisa? Kalau Anda berpikir bahwa Anda sampai gak punya waktu untuk liburan sama keluarga, berarti Anda miskin. Orang yang kaya tuh gini, dia punya kebebasan untuk berkata stop kerja. Waktunya saya liburan. Ini orang kaya. Tapi kalau orang harta udah banyak tapi gak bisa tutup toko, artinya dia miskin. Sampai gak bisa liburan itu kayak budak. Diperbudak sama uang. Libur aja susah, tutup toko 3 hari berasa rugi. Anda harus tahu bahwa waktu kita jalan terus, kita gak muda terus. Kita gak sehat terus, kita suatu hari akan sampai di titik jalan mulai lambat. Kesehatan mulai menurun. Kita udah mesti jaga makan. Jangan sampai di titik itu Anda baru menyesal, kok belum ke Israel. Makanya Kanatur saya kasih tahu. Kalau orang mau berangkat ke Israel umur 60 tahun ke atas harus didampingi anaknya. Gua gak bisa nenteng mereka, saya bilang. Karena perjalanan ke Tanah Suci wajib bawa koper sendiri. Nggak ada private porter. Suami saya yang terganteng sedunia yang ngangkatin koper emak-emak. Jangan dong. Makanya mumpung masih sehat, kaki masih kuat, nabung buat pergi ke Tanah Suci. Amin. Kalau punya duit tuh jangan ke Jepang dulu, Eropa dulu, Tanah Suci dulu. Amen. Sentil sama Ibu Gembala. Banyak orang kaya tapi miskin. Lebih sayang uangnya daripada keluarganya. Lebih sayang uangnya daripada dirinya. Pengkhotbah 6 ayat 2 bilang gini, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan sesuatu pun yang diingini. Kaya gak nih orang? Mau apa aja bisa. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Nah, ini bicara apa? Jangan sampai Anda tuh kerja terus tapi Anda gak nikmatin. Begitu Anda tua, yang nikmatin mantu Anda. Mantu Anda bawa keluarganya, bawa teman baiknya. Haleluya. Karunia menikmati harta bangsa-bangsa. Berkat Tuhan bagi kita hanya bisa kita nikmati kalau kita ngerti. Hidup ini lebih penting daripada makanan. Hidup Anda lebih penting daripada keinginan dan kebutuhan.